Halo teman-teman, sekarang kami berada di Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo. Dan di belakang kami terdapat candi peninggalan kerajaan Majapahit dari masa kekuasaan Hayam Wuruk. Mau tahu lebih mendalam tentang candi ini? Cekidot. Oke Pak, sebelumnya perkenalkan kami dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Izin untuk mengobservasi sedikit tentang candi ini. Nah, kami sebelumnya Bapak boleh perkenalkan diri, Pak? Nama saya Pak Muhammad Syaroni, saya selaku juru pelihara di sini. Untuk candi ini Pak, mungkin boleh dijelaskan sedikit tentang asal-usul, mungkin sejarahnya boleh Pak? Kalau Candi Pari ini dibangun pada intinya sebagai tanda moksa atau menghilangnya laki-laki yang bernama Jaka Pandelegan. Kalau Candi Sumur itu istrinya yang bernama Nyai Roro Walang Angin. Karena mereka berdua berjasa ke Majapahit waktu Majapahit gagal panen itu minta upeti padi dari sini. Kebetulan yang punya padi itu dua pasang suami istri, yang sepasang sudah dibawa ke Majapahit, sedangkan yang sepasang ini Jaka Pandelegan dengan istrinya ini ingin mempertahankan desa Kedungras itu sebagai sumber padinya Majapahit. Jadi desa Candi Pari ini sebelum adanya bangunan candi bernama desa Kedungras. Karena prajurit Majapahit mendapat perintah dari Raja Hayam Wuruk untuk membawa Jaka Pandelegan dengan istrinya ke kerajaan, maka dia dipaksa tetap menolak, kemudian dia ditangkap. Setelah ditangkap itu, sebelum meninggalkan desa Kedungras untuk yang terakhir kalinya, Jaka Pandelegan minta izin untuk masuk ke lumbung padi. Jadi sebelum ada candi ini adalah lumbung padi. Ya. Istrinya minta izin mengambil air di sumur. Setelah dikasih kesempatan seperti itu, keduanya tidak kembali. Jadi Jaka Pandelegan menghilang atau moksa di tengah lumbung padinya. Istrinya itu moksa di sekitar sumur tempat ia mengambil air. Jadi untuk tanda moksanya sepasang suami istri itu, Raja Hayam Wuruk menyuruh membangun dua buah candi. Tempat hilang atau moksanya Jaka Pandelegan dinamakan Candi Pari ini, tempat moksanya Nyai Roro Walang Angin dinamakan Candi Sumur. Setelah dibangun, Candi Pari ini difungsikan untuk tempat sembayangnya orang Hindu. Jadi Candi Pari ini adalah candi Hindu. Dan Candi Pari ini sudah pernah direnovasi selama 5 tahun dengan bukti bata yang jelek, yang hitam itu adalah bata baru. Merenovasi ini tahun 94 sampai 99, dan di atas pintu itu adalah tahun pendirian Candi Pari. Yang artinya Candi Pari dibangun pada tahun 1371 Masehi. Dan dari segi bangunan, Candi Pari ini memang peninggalan kerajaan Majapahit, tapi tidak menunjukkan ciri khas bangunan Majapahit karena pembangunan Candi Pari ini terpengaruh gaya bangunan dari Champa. Mungkin sekarang jadi negara Kamboja. Jadi waktu pembangunan Candi Pari ini di Champa ada perang saudara, banyak pengungsi Champa yang dikasih tempat pengungsian di sini. Jadi sebagai ungkapan rasa terima kasih, dia ikut membangun Candi Pari ini. Makanya Candi Pari ini beda dengan candi-candi Majapahit lainnya. Oh, beda. Untuk itu Pak, apa namanya? Kalau kayak kegiatan keagamaan sekarang udah nggak ada di sini. Kalau kegiatan, alhamdulillah setelah direnovasi ini bukan dari orang Hindu Buddha saja, semua agama, termasuk ada sekumpulan orang Islam ini tidak menyembah gaibnya di dalam candi ini, enggak. Dia hanya pinjam tempat untuk berdoa karena sudah mendoakan leluhurnya, karena sudah ngasih peninggalan yang sampai saat ini dia saksikan. Untuk ini Pak, saya penasaran, ini apa ya Pak? Kalau itu bekas gapura, dulu ada dua yang lebih bagus, lebih tinggi, ditukar untuk pos saya ini. Itu kalau digali mungkin 20 cm ada bekas jalan yang mengarah ke Candi Sumur, sebagai bukti Candi Pari sama Candi Sumur itu jadi satu lokasi. Oh, jadi tanahnya ini apa, jalannya ke kubur tanah berarti? Mungkin kena letusan gunung atau apa, jadi tertimbun. Oh, ini tertimbun. Nah, untuk ini Pak, fungsi candinya sendiri di bidang kebudayaan. Nah, ini untuk apa saja? Kalau kebudayaan itu biasanya digunakan untuk acara dari dinas kebudayaan itu sudah alhamdulillah sudah mungkin 3 tahun berturut-turut, tapi tahun 2005 itu baru dipelopori dari Taman Budaya yang di Genteng Kali. Lah dengan itu, dengan adanya acara itu acara 2 hari ya. Sendera tari itu acara 2 hari. Dengan itu saya merasa berterima kasih atau alhamdulillah dengan acara itu, karena masyarakat Candi Pari bisa tahu dalamnya candi itu oh seperti ini. Karena dulu masyarakat Candi Pari itu melihatnya bukan dari sisi nilai budaya, tapi dari sisi agamanya. Tapi alhamdulillah
cara pandang seperti itu sekarang itu mulai terkikis dengan kehadiran anak-anak muda yang milenial. Oh, jadi yang lebih mempergunakan ke si budayanya Iya. daripada ke religius. Mungkin segitu dulu Pak yang wawancara kami. Terima kasih sebelumnya telah menyempatkan waktu untuk wawancara daripada kelompok kami. Terima kasih. Perjalanan kita belum selesai. Setelah menjelajahi megahnya Candi Pari, hanya beberapa langkah dari sana, sekitar 50 meter, terdapat sebuah peninggalan sejarah lainnya yang tak kalah menarik, yaitu Candi Sumur. Penasaran seperti apa kisah dan keunikan candi ini? Yuk simak penjelasan dari kami. Baik, Pak, boleh saya izin bertanya bagaimana sejarah tentang Candi Sumur ini? Oh iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Bapak Ruspandi, juru pelihara atau jupel ya. Jadi saya Bapak Ruspandi, juru pelihara cagar budaya Candi Sumur ya. Nah, di sini saya akan cerita singkat asal usul sejarah cagar budaya Candi Sumur dan cagar budaya Candi Pari. Jadi begini adik-adik ya, untuk sejarah cagar budaya Candi Sumur dan cagar budaya Candi Pari itu untuk sejarahnya itu berkaitan, tidak bisa dipisahkan karena garis besarnya itu kedua cagar budaya ini didirikan untuk mengenang hilangnya suami istri. Kalau suaminya itu hilang muksa di Candi Pari, kalau istrinya hilang muksa di Candi Sumur. Tapi kedua cagar budaya ini tidak langsung didirikan gitu, ada ceritanya ya. Nah, ada ceritanya ya. Jadi biar adik-adik ini tahu ya mahasiswa ya. Apa itu? Sebelum cagar budaya Candi Sumur ini didirikan, dulu itu masih berbentuk sumur, sumur-sumur biasa loh ya. Nah kalau di Candi Pari, sebelum cagar budaya Candi Pari didirikan, di sana itu lumbung padi. Oh, lumbung padi Pak. Ya, lumbung padi kan tempat penyimpanan padi. Oh iya. Iya. Jadi yang jadi pertanyaan, kenapa kedua cagar budaya ini didirikan? Jadi ceritanya begini ya. Pada zaman dulu ya, di zaman kerajaan Majapahit, di masa Raja Hayam Wuruk, dulu itu apa itu ada dua pasang suami istri. Yang pertama itu bernama Joko Walang Tinunu dan istrinya bernama Nyai Roro Walang Sangit, dan satunya lagi bernama Joko Pandelegan dan istrinya bernama Nyai Roro Walang Angin. Oh, jadi ada dua pasangan ya? Iya, ada dua pasang suami istri dulu. Kedua suami istri itu dulu ya, itu dulu sangat-sangat terkenal kaya akan padi. Ya, akan padi padinya itu sangat melimpah. Pokoknya terkenal sangat kaya akan padi. Lah padinya dulu itu ditaruh di sana di lumbung padi. Oh, di kan Candi iya, Pari yang kan dulu kan di sana lumbung Iya. padi. Jadi saking banyaknya padi itu sampai tidak muat. Oh. Nah, pokoknya dulu itu beliau itu terkenal kaya akan padi ya. Nah, sampai terkenal di kerajaan Majapahit ya. Nah, kebetulan waktu itu adik-adik ya, waktu itu di lokasi kerajaan Majapahit di masa Raja Hayam Wuruk ya, di lokasi kerajaan itu apa itu sangat-sangat kekurangan pangan atau paceklik ya. Banyak petani yang sakit. Lah waktu itu Raja Hayam Wuruk itu mendengar di desa Candi Pari ini ya ada dua pasang suami istri yang kaya akan padi. Akhirnya Raja Hayam Wuruk itu memerintahkan padi dan prajurit untuk pergi ke desa Candi Pari ini untuk minta bantuan padi. Akhirnya
Pati, cerita singkat ya. Pati sama prajurit ketemu sama kedua suami istri itu tadi ya. Pati bercerita bahwasanya dia kemari itu atas perintah Raja Hayam Wuruk, tujuannya untuk minta bantuan Pati karena di lokasi kerajaan sangat-sangat kekurangan pangan. Nah, akhirnya kedua suami istri tadi itu bersedia menyerahkan padi-padinya untuk dibawa ke kerajaan Majapahit dan dipersembahkan sama Raja Hayam Wuruk. Lah, sebagai rasa terima kasihnya adik-adik ya, Raja itu meminta kedua suami istri itu untuk tinggal di kerajaan. Tapi yang mau itu hanya Joko Walang Tinunu dan istrinya Nyai Roro Walang Sangit. Yang hilang ini, Pak? Ya, bukan yang hilang. Nanti ya. Jadi yang mau itu hanya Joko Walang Tinunu dan istrinya Nyai Roro Walang Sangit, dan dia diboyong ke kerajaan dan dinobatkan sebagai keluarga kerajaan. Nah, yang tidak mau itu Joko Pandelegan sama istrinya Nyai Roro Walang Angin. Dia itu membangkang, tidak mau tinggal di kerajaan gitu. Biar dipaksa kayak apapun, dia tidak mau. Tapi Raja Hayam Wuruk itu memaksa memerintahkan Pati dan prajurit lagi untuk pergi menangkap Joko Pandelegan sama istrinya Nyai Roro Walang Angin secara hidup-hidup, jangan sampai dilukai. Akhirnya Pati sama prajurit kembali lagi untuk menangkap Joko Pandelegan sama istrinya Nyai Roro Walang Angin ya secara hidup-hidup, ya, jangan sampai dilukai. Nah, untuk Joko Pandelegan adik-adik ya, untuk Joko Pandelegan itu mau ditangkap ya, sudah dikepung sama Pati dan prajurit. Joko Pandelegan itu sembunyi di Lumbung Padi, dan begitu mau ditangkap seketika itu juga Joko Pandelegan hilang muksa di Lumbung Padi. Ya gitu. Lah, tinggal istrinya ya Nyai Roro Walang Angin melihat suaminya itu hilang muksa di Lumbung Padi. Nyai Roro Walang Angin lari ke sumur ini ya, minta izin sama Pati, saya mau tinggal di kerajaan asalkan diizinkan ambil air dulu di sumur ini. Sehabis diizini sama Pati, Nyai Roro Walang Angin itu ambil air sama kendi. Sehabis ambil air, seketika itu juga Nyai Roro Walang Angin hilang muksa di sumur. Hilang muksa itu kayak apa? Nggak tahu Anda. Bagaimana itu, Pak? Hilang muksa itu ya, contoh saya duduk di sini ya. Begitu mau ditangkap orang rame-rame, seketika itu saya langsung hilang. Hilang muksa itu hilang tanpa jasad, tanpa bekas. Hilang muksa. Ya. Tidak mati. Kalau mati kan ada jasad. Nah, jadi hilang muksa itu hilang tanpa jasad dan tanpa bekas ya. Begitu juga Nyai Roro Walang Angin tadi yang hilang muksa di sumur ya. Akhirnya Pati dan prajurit kembali ke kerajaan dengan tangan kosong, tidak membawa Joko Pandelegan sama istrinya Nyai Roro Walang Angin. Sesampai di kerajaan, Pati bercerita sama Raja Hayam Wuruk bahwasanya Joko Pandelegan hilang muksa di Lumbung Padi dan istrinya Nyai Roro Walang Angin hilang muksa di sumur. Nah, Raja Hayam Wuruk itu salut akan kesaktian Joko Pandelegan sama istrinya tadi, dan Raja itu ingin memerintahkan untuk mendirikan 2 candi. Didirikan cagar budaya Candi Sumur ini untuk mengenang hilangnya Nyai Roro Walang Angin yang hilang muksa di sumur, makanya dinamakan cagar budaya Candi Sumur. Dan didirikan cagar budaya Candi Pari untuk mengenang hilangnya Joko Pandelegan yang hilang muksa di Lumbung Padi. Kan Lumbung Padi itu kan tempat penyimpanan padi, makanya di sana dinamakan cagar budaya Candi Pari. Gini Pak, kalau boleh tahu, sampai sekarang itu ada aktivitas keagamaan yang masih terlaksanakan di Candi Sumur ini? Untuk pertanyaannya itu masalah keagamaan itu tempat ibadah gimana? Iya, tempat ibadah. Gitu. Jadi begini, awalnya itu kan kedua cagar budaya ini kan dulu kan monumen ya, bukan tempat ibadah. Tapi lama kelamaan itu dibuat kesempatan sebagai tempat ibadah oleh agama Hindu dulu. Kalau sekarang sudah tidak aktif untuk daerah sini.
biasanya itu ritual itu ya. Itu biasanya itu orang kepercayaan. Tapi kalau biasanya itu pengunjung dari luar daerah itu ada di sini. Kadang ada waktu-waktu kayak hari-hari agama Hindu itu ada memang di sini. Masih dibuat itu ritual. Masih aktif cuma ya pengunjung dari luar daerah. Bukan desa sini. Ya, mungkin ada lagi pertanyaan? Mungkin hanya itu dari kami. Jadi Candi Sumur sama Candi Pari ini merupakan kedua monumen yang memiliki sejarah yang berkaitan. Jadi tentang mengenang sepasang suami istri yang pernah menghilang di desa Candi Pari, sehingga dikenanglah suami istri itu dengan Candi Pari ini dan Candi Sumur. Yeah. Indonesia memiliki banyak situs kebudayaan yang patut kita jaga, seperti Candi Pari dan Candi Sumur ini. Warisan budaya inilah yang memperkuat rasa persatuan di tengah keberagaman bangsa tercinta. Mari terus jaga persatuan Indonesia supaya kita tetap bersama. Bhinneka Tunggal Ika. Kalian masih di sini, apa mungkin karena terlalu lama? Apa benar ku berbagi cerita? Mungkin nanti semua justru memburu hati-hati, namun terjatuh lagi. Tapi luka adalah niscaya, ku tanggung denganmu selama ku mampu. Apalagi kamu berbagai cobaan. Jadi ini adalah merek batu-bata asli Majapahit. Apa mereknya? MRK. Majapahit Raden Hayam Wuruk. Jadi ini merek asli Majapahit. Dulu merchandise Majapahit.